Pemirsa Metro TV Lampung, mari kita lanjutkan kembali bedah tajuk Lampung Pos kali ini. Oke Bang Is, menanggapi tentang pertanyaan sebelumnya nih, tentang pencapaian-pencapaian untuk penanganan COVID-19 yang ada di Lampung. Banyak sekali prestasi yang sudah didapatkan, tapi kalau menurut Bang Is sendiri, apakah itu sudah termasuk upaya terbaik dari Lampung? Iya, yang pertama itu adalah cara pencegahan dengan sosialisasi. Ya kan, bagaimana gugus tugas di kabupaten kota termasuk provinsi itu dia melakukan sosialisasi terhadap pandemi ini. Yang pertama mungkin sosialisasi bagaimana cara menangani jenazah mayat yang terinfeksi COVID-19 itu, pengurusannya. Sebab ketika pasien pertama meninggal itu luar biasa penolakan warga Bandar Lampung. Sampai jenazahnya 3 tempat mau dimakamkan ditolak. Akhirnya dengan sosialisasi, dengan pemahaman, dengan melibatkan tokoh agama baik dari NU, Muhammadiyah, MUI, begini cara penanganannya. Sampai hari ini sudah tidak ada lagi penolakan terhadap jenazah COVID-19. Nah, strategi-strategi inilah yang dilakukan oleh gugus tugas sehingga pencegahan itu bisa pencegahan untuk penolakan. Kita tahu sendiri umpama di daerah Sulawesi di mana-mana sampai jenazah itu direbut dari rumah sakit mau dikuburkan sendiri. Padahal itu kan sangat berbahaya. Terus yang keduanya, bagaimana soal pencegahan yang kesuksesan yang sekarang dicapai oleh Provinsi Lampung dengan memetahkan rapid test massal. Rapid test massal itu akan terjadi manakala masyarakat yang lagi berkumpul terutama di pasar-pasar tradisional. Itu pasti ada yang terreaktif, artinya terinfeksi. Nah, dari rapid test massal ini kan kita bisa memetakan. Ternyata ada beberapa kabupaten yang harus perlu di rapid test untuk mencegah jangan terjadi penyebaran. Langsung diisolasi. Yang keduanya dengan cara PCR, tes swab. Tes swab itu selama ini Lampung itu tes swab itu harus dikirim ke Jakarta, harus dikirim ke Palembang. Nah, ada beberapa kejadian pasien seperti itu belum tesnya belum sampai ke Lampung, pasiennya sudah meninggal. Dinyatakan negatif, dinyatakan positif dia. Sehingga ini menjadi persoalan yang sangat rumit bagi Lampung untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini. Keberuntungan itulah yang sekarang ada alat PCR yang dibantu oleh Kementerian BUMN atas kerja keras Ketua Gugus Tugas Lampung. Datanglah alat itu dan sekarang alat PCR itu ada 3 di rumah sakit Abdul Muluk, di lab Kesda kita punya, terus di BPOM ya. Nah, dari 3 inilah strategi bagaimana melakukan pencegahannya ke depan. Belum lagi kerja keras dari aparat kepolisian. Aparat kepolisian itu kan kemarin dikeluarkannya maklumat Kapolri bagi rumah makan, kafe, terus juga tempat-tempat hiburan itu diatur dan diatur sedemikian kuatnya, kerasnya sehingga itu tidak akan terjadi penyebaran. Bayangkan anak-anak muda sekarang nongkrong di kafe-kafe, dia kan tidak tahu apakah dia termasuk orang yang tanpa gejala. Betul. Terus juga ini pulang ke rumah dia harus, ini kan penyebaran. Nah, itulah yang sekarang ditekankan dalam new normal itu, sesuatu yang harus diterapkan di era new normal, ya kan? Itu harus dikawal dan Lampung Pos mengawalnya. Kalau tidak dikawal akan terjadi lagi epidemi COVID-19 jilid 2 gitu. Iya, betul sekali. Tentunya dengan adanya kenormalan baru atau new normal, ini akan memunculkan sebuah fenomena baru juga ya, Bang Is. Lantas, apa yang seharusnya dilakukan oleh gugus tugas di new normal kali ini tentunya untuk mencapai Lampung merdeka COVID-19? Nah, persoalan yang sekarang ini harus dilakukan adalah bagaimana mengawal di masa new normal ini
tempat pariwisata. Pariwisata itu tidak harus banyak berkumpul gitu kan. Dia harus membatasi kapasitas umpamanya supaya jangan rame, 50% harus masuk. Tutup. Ya kan, sudah keluar baru masuk lagi. Keluar masuk lagi. 50-50 itu yang harus diterapkan, dan pengunjungnya harus pakai masker. Harus cuci tangan. Harus juga jaga jarak, tidak berkumpul. Yang paling sangat dijaga, setiap tempat destinasi wisata, apakah itu di pulau, apakah itu di puncak, atau itu di tempat kebun-kebun hewan atau yang lain-lainnya, dia harus menyiapkan ruang isolasi. Ya kan, ruang isolasi itu yang sekarang ini harus kita kawal. Apabila tempat-tempat wisata itu tidak mempunyai ruang isolasi, itu pasti dikenakan tindakan tegas. Kenapa? Kita kan ketika orang itu masuk kan naruh di termogan kan, diukur suhu tubuhnya. Ketika suhu tubuhnya itu ya dia langsung masuk. Kita berharap para pengusaha destinasi wisata harus merapid test bagi pengunjungnya, tapi kan ini mahal. Harganya aja umpama sampai 250 sampai 300 ribu, dan itu dilakukan oleh Kebun Raya Bogor dan di daerah Puncak. Jadi orang mau masuk langsung di rapid test, non reaktif langsung masuk, reaktif dia langsung diisolasi. Ini kan cara-cara pencegahan di era new normal itu, termasuk juga di dunia pendidikan. Dunia pendidikan juga sekarang menerapkan sekolah-sekolah yang memang sudah masuk zona hijau, yang disebutkan tadi Waikanan, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Lampung Timur, dan Mesuji. Nah, ini sudah berlangsung era new normal. Di kota masih belum. Juga di mall juga seperti itu, termasuk bagaimana pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan gugus tugasnya menyiapkan skema new normal untuk pemilihan pilkada serentak. Ya kan, ini itu seperti itulah yang harus dilakukan di era new normal itu, sehingga 6 bulan ke depan Lampung itu memang benar-benar merdeka dari COVID-19 dan kita bisa hidup normal kembali. Tentunya itu menjadi harapan kita semua ya, agar Lampung merdeka COVID-19. Demikian untuk pembahasan bedah tajuk Lampung Pos kali ini. Namun jangan kemana-mana pemirsa Metro TV Lampung, karena sesaat lagi kita akan membahas trending topik apa saja yang diangkat di 3 platform media Lampung Pos Group lainnya. Tetaplah bersama kami.